Kenapa maliki yaumiddin? Karena hari itu nanti, yaumuddin, itu adalah hari tinggal menerima. Prestasi, pekerjaan dan amal setiap kita itu akan dibalas di situ dengan sempurna. Sementara di dunia ini sifatnya kita masih mukhayyar, kita ada pilihan, masih memilih, kita diberi kebebasan, sudah ditunjukkan hidayahnya. Inna hadainahu sabilan, kamu syakiran wa imma kafuran. Dipilihkan, kamu mau syukur benar kepada Allah, ataupun kamu kafir, ingkar, cengkal kepada Allah, silahkan. Yang penting Allah telah tunjukkan dengan keadilan kasih sayang Allah, ini jalan yang lurus, Islam yang benar. Ini jalan yang sesat, itu jalan selain Islam, jalan hidup selain Islam, kekafiran, kesyirikan, ajaran, aturan hidup bertentangan dengan Al-Quran, sesat, pasti sesat. Silahkan Anda pilih. Sangat banyak dan luasnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Sangat luasnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini, dari yang pernik tidak terhitung. Hentakan napas kita, keluar masuknya oksigen ini, kalau hitung-hitungan di rumah sakit, jangan tanya pada satu tabung rumah sakit, di rumah sakit tabung pernapasan itu berapa, main hitung-hitungan itu untuk hentakan napas kita, detak jantung kita, itu kan tidak begitu diperhitungkan. Sampai nikmat yang besar yang semuanya, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah lah menciptakan seluruh fasilitas keduniaan, itu adalah untuk kalian hidup di dunia. Sangat luas. Kalau kamu syukur, taat kepada Allah, puasa, sholat, kemudian sedekah, infak, ta'abudnya kepada Allah bentuk syukur, itu hanya syakir kecil, tidak level, tidak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan pada kamu. 8 golongan, 8 pernik, 8 simbol yang dibanggakan manusia. Kamu merasa punya keturunan darah biru, Raden Ajeng, Raden Bagus, kamu banggakan itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak keturunan kamu, anak-anak pinak kita yang banyak, bapak-bapak kamu yang kamu banggakan, kamu dari keturunan raja-raja, bapak kamu, anak kamu, kerabat kamu yang besar, punya kerabat besar terpandang, saudara-saudara kamu, kemudian istri-istri kamu, dagangan kamu, usaha kamu, harta yang kamu kumpulkan setiap hari jadi banyak yang kamu bangga menghitung-hitungnya. Kemudian bahkan tempat tinggal kamu yang kamu bangun istana, seolah-olah kamu merasa bangga dan puas perasaan hati kamu dengan rumah yang kamu bangun. Itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulullah, kemudian Islam, wa jihadin fisabilih fatarabasu, tunggu urusanku hatta ya'tiyallahu bi amrih, diancam benar, tunggu urusanku. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka mesti hati ini sudah mulai luluhkan rasa patuh, tunduk, kecintaan kita. Hidup kita semuanya nuansanya adalah mengikuti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wal khalilil mujtaba wasyafi'il murtaja sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Sejenak kita mentadaburi apa yang telah dibaca oleh imam kita pada salat subuh hari ini tadi. Di antara ayat yang beliau baca di dalam surat Al-Infitar, ayat yang terakhir dari surat itu, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kita tadaburi sejenak sebagai mukadimah dari pembicaraan kita ayat yang telah dibaca oleh imam salat subuh kita pada rakaat yang kedua tadi. Allah tegaskan pakai taukid lafzi, taukid penegas, lafadznya diulang, wa ma adraka ma yaumuddin, diulang lagi, summa ma adraka ma yaumuddin, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu penegas secara lafadz, diulang-ulang sampai 3 kali. Terus dalam surat Al-Infitar tadi penegasnya penegasan itu diulang secara lafadz sampai 2 kali. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Wahai ahlul iman, Al-Quran kita yakini adalah syifa'un lima fis syudur, nur wal huda, mau'idah, rahmat, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang dan rahmatnya Allah yang diberikan pada kita. Maka mari kita renung-renung agar masuk ke dalam hati kita. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa toh yaumuddin itu? Summa, kemudian tahukah kamu apa yaumuddin, hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Dalam ayat ini hari pembalasan yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu setiap orang tidak akan mampu kuasa mengendalikan dirinya masing-masing. Seseorang pada hari kiamat nanti tidak kuasa, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seseorang tidak mampu bantu orang lain, apalagi ngatur dirinya saja tidak bisa, apalagi orang lain. Akan mengendalikan, mengelola, membuat kebijakan, membuat rencana dan strategi kayak hari ini, kecongkaan dan kesombongannya kepada ahlu tauhid, pada orang-orang yang beriman, keduniaan dan kekuasaannya telah melupakan kalau dia akan kembali kepada Allah. Padahal dia raja, bukan dari sebuah, bukan malik, bukan malik, maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Dua-duanya bacaan dalam surat Al-Fatihah itu bisa. Itu nanti Allah akan tampak. Nah, di situ setiap jiwa, la tamliku nafsun li nafsin syai'ah, setiap nyawa, setiap orang tidak mampu mengelola orang lain. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani.
istri pisah dengan suaminya, suami tidak bisa minta juga kepada istrinya, orang tua tidak bisa melindungi anaknya, anak juga tidak bisa untuk minta bantuan kepada orang tua. Wal amru yauma idzin lillah. Urusan nanti pada hari kiamat ketika telah ditiupkan trompet yang kedua, wal amru, urusannya adalah mutlak limanil mulkul yaum, siapakah raja di raja pada hari itu, lillahil wahidil qahhar, Allah lah zat yang mampu memaksa dan mengendalikan seluruh urusan ketika itu. Tampak benar. Nah, itulah ayat yang sebenarnya tafsir, syarah, penjelas daripada yang terus kita baca, Maliki Yaumiddin. Salah satu ayat yang terus kita baca dalam surat Al-Fatihah itu. Allah adalah Malik. Kalau kamu ada rasaan cemas, merasa takut terhadap sesuatu dan masa depan, ingat Maliki Yaumiddin. Ada raja di hari kiamat yang keadilan benar-benar adil itu nanti di situ, bukan di pengadilan dunia. Itu penuh rekayasa. Nah, itu tenang hati kita. Kita dibully oleh orang, dibuat rekayasa dan sebagainya. Maliki Yaumiddin, masih ada satu harapan bagi kita, raja di raja yang sangat adil. Yaumuddin, hari pembalasan. Kalau dia baik, sekecil apapun dibalas kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, sekecil apapun, walaupun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran juga yarahu. Dia akan melihat kemaksiatan setimpal yang telah ia lakukan di dunia. Itu pasti, karena ayat itu merupakan Allah jadikan Al-Fatihah itu adalah as-shalah wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri, salat subuh itu, bacaan salat subuh itu disaksikan tadi oleh malaikat di antara surat Al-Fatihah, menjadi rukun daripada salat 5 waktu kita dan salat sunnah yang lain. Mari kita bermuamalah itu agar terus tunduk hati kita. Nah, dari situ Bapak sekalian, meyakinkan kita bahwa perjalanan masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak kita mesti mengilmui, dan bekal-bekal yang harus kita persiapkan itu jauh harusnya karena di Al-Qur'an itu, kalau sering juga ayat ini dibaca oleh imam kita dalam salat 5 waktu, apalagi mesti kadang biasanya salat subuh rakaat yang kedua juga setelah surat Hamim itu, inna hadainahus sabilan wa imma syakiran wa imma kafuron. Aku telah menunjukkan kamu jalan hidup ini sudah ditunjukkan, ini putih. Kalau kamu tapai jalan putih ini, nanti muaranya pasti kebaikan surga. Ini hitam gelap, kalau kamu nekat, nanti kesudahannya adalah pasti celaka kamu neraka. Ini sudah jelas. Allah turunkan kalamnya, kalam Allah, cakna Allah. Yang kita baca ini cuma jadi masalahnya banyak mereka yang belum dan tidak mau mengunyah-ngunyah, merenung mendekat untuk mentadaburi. Buku apa yang paling banyak dibaca oleh manusia di muka bumi? Jawabannya adalah Al-Quran. Tapi kalau ada pertanyaan, buku apa yang paling banyak tidak dipahami oleh manusia? Juga Al-Quran. Maksud kami tidak hanya sebatas dibaca. Memang itu sudah baik, satu sisi mendengar, itu kecintaan mendengar, kemudian membacanya, ditingkatkan menghafalnya. Masih ada tahapan berikutnya. Tujuan Al-Quran itu bukan dipajang di tembok ini, di raf ini sudah bagus. Laluan media takmir itu untuk memberikan laluan agar takarrub, ta'abud kepada Allahnya sempurna, mengambil Al-Quran dan sebagainya mudah. Tapi jauh lebih dari itu, diantaranya adalah untuk ma'ani, makna yang kita baca itu sekurang-kurangnya mencoba agar nanti hidup kita benar-benar mengenal Allah. Aku loh, kalau pengen kenal aku yuk
dengarkan, pahami apa yang aku ucapkan. Takallam ukhbiruka anta. Bicaralah kamu. Bicaralah kamu. Akan aku beritahu siapa isi hati kamu itu. Di antara ukurnya, kalau pengen mengenal Allah, ya dari Allah, berita tentang Allah itu. Nah, itulah Al-Quran maksud kamu tadi. Maliki yaumiddin. Nomor 2, para bapak sekalian, jamaah salat subuh azakumullah, kalau kita mentadaburi lagi dari Maliki yaumiddin tadi yang diulang-ulang oleh Allah dalam surat Al-Infitar yang terakhir tadi, yang hari itu sangat dahsyat. Kenapa? Berarti apakah Allah tidak rajanya dunia ini, alam raya ini? Bukan. Kenapa Maliki yaumiddin? Karena hari itu nanti, yaumuddin, itu adalah hari tinggal menerima. Prestasi, pekerjaan dan amal setiap kita itu akan dibalas di situ dengan sempurna. Sementara di dunia ini sifatnya kita masih mukhayyar. Kita ada pilihan, masih memilih. Kita diberi kebebasan. Sudah ditunjukkan hidayahnya. Inna hadainahu sabilan. Kamu syakiran wa imma kafuran. Dipilihkan, kamu mau syukur benar kepada Allah, ataupun kamu kafir, ingkar, cengkal kepada Allah, silahkan. Yang penting Allah telah tunjukkan dengan keadilan kasih sayang Allah, ini jalan yang lurus, Islam yang benar, ini jalan yang sesat, itu jalan selain Islam, jalan hidup selain Islam, kekafiran, kesyirikan, ajaran, aturan hidup, aturan kenegaraan yang bertentangan dengan Al-Quran, sesat, pasti sesat. Silahkan Anda pilih. Nah, di situ sampai Allah sentuh sebenarnya, kalau kita juga tajam hati kita ketika menelaah. Silahkan, imma syakiron, kamu syukur, itu memakai sighah, bentuk kata isim fa'il. Syakiron maksudnya kecil, sedikit. Tapi sementara kafuron, kafirnya pakai sighah mubalaghah, bentuk yang sangat berlebih-lebihan, sangat dahsyat. Karena harusnya kan level. Kalau syair itu syakiron wa imma kafiron, atau kalau tidak syakiron imma syakur. Syakur itu sangat-sangat syukur, sighah mubalaghah, sangat lebih dan dahsyat syukurnya. Tidak hanya syakir tapi syakur. Tapi di sini ketika syukur hanya biasa saja, isim fa'il syakir. Tapi ketika kafir dipilihkan diktum oleh Allah, wa imma kafuron, kafir, sangat-sangat kafir. Maknanya sangat banyak dan luasnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, sangat luasnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini, dari yang pernik tidak terhitung. Hentakan napas kita, keluar masuknya oksigen ini, kalau hitung-hitungan di rumah sakit, jangan tanya pada satu tabung rumah sakit, di rumah sakit tabung pernapasan itu berapa, main hitung-hitungan itu untuk hentakan napas kita, detak jantung kita, itu kan tidak begitu diperhitungkan. Sampai nikmat yang besar yang semuanya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah lah menciptakan seluruh fasilitas keduniaan itu adalah untuk kalian hidup di dunia. Sangat luas. Kalau kamu syukur, taat kepada Allah, puasa, sholat, kemudian sedekah, infak, ta'abudnya kepada Allah bentuk syukur, itu hanya syakir kecil, tidak level, tidak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan pada kamu. Maka dipilihkan diktum syakir, hanya normal biasa saja, isim fa'il. Nah, sementara kalau kamu kufur, kamu yang menciptakan Allah, rizki seluruh, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, seluruh apa saja yang ada di muka bumi itu Allah siapkan untuk kamu. Yang menciptakan bumi Allah, kamu diciptakan juga oleh Allah yang menciptakan. Rizki apapun yang menyiapkan juga Allah.
Lah kok kamu malah mengatur buat aturan-aturan tidak sesuai dengan aturan Allah, itu pantas toh. Syukur tidak ditempeleng oleh malaikatnya di dunia. Disuruh berenung dahulu. Maka dipilihlah sekecil apapun kemaksiatan, kekafiran, itu di sisi Allah adalah sangat dahsyat. Kamu yang menciptakan Allah, kamu yang menghidupkan Allah, bumi ini juga yang menciptakan Allah, miliknya Allah, malah kamu atur dengan aturan-aturan bukan miliknya Allah. Sombong sekali. Perbuatan kufur, kafir itu di sisi Allah sekecil apapun adalah kafuron, sighah mubalaghah, sangat-sangat dahsyat nilainya. Kekufuran itu nggak pantas. Kamu yang menciptakan Allah malah kamu ingkari, kamu kufuri zat yang menciptakan. Nah begitu loh kalau kita kunyah-kunyah narasi diksi dua ayat itu tadi. Dipilihkan ini isim fa'il dan ini sighah mubalaghah, bentuk isim fa'il dan sighah mubalaghah. Itu kalau kita renungi, Masya Allah, kita akan tunduk patuh, hati ini akan benar-benar luluh pengabdian, ataupun bahasa kita yang pas itu, kita benar-benar jadi budak. Harusnya budak sejatinya Allah. Itulah prestasi yang sebenarnya. Budak, tidak ada bahasa, kata, diksi kata yang tepat untuk mewakili peribadahan itu kalau mengalahkan budak. Kita ini harusnya budak sejatinya Allah. Budak, budaknya Allah. Makanya kalau Bapak renungkan lagi setelah Maliki Yaumiddin, kata-kata iyyaka na'budu, itu iyyaka na'budu, separuh ayat itu. Objeknya didahulukan. Harusnya kan na'buduka. Na'buduka, kami ibadah pada kamu. Kamunya didahulukan. Ka na'bud. Maka untuk cita rasa bahasa Arab tambah ayun, iyyaka, hanya kepadamu na'budu. Kami menyembah, kami mengabdi, kami ibadah. Normalnya redaksi itu na'buduka wa nasta'inuka. Allah buatkan redaksi kalam Allah ini bukan bahasa Arab. Maksud kami bukan ilmu teorinya, teori bahasa Arab. Allah dahulukan. Objeknya yang harusnya di belakang, objeknya itu taruh di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu rahasianya juga apa? Satu, ada dua, at-ta'zim. Ta'zim, mengagungkan. Sangat agung Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, rahmat Allah luasnya. Apa itu? Rahmannya mengalahkan apa itu? Sabaqat ghadabi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayang dan rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku terhadap hambaku. Makanya dengan kelembutan Allah, redaksi normalnya bahasa Arab diubah. Objek yang harusnya di belakang, objek itu taruh di depan. Iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah. Jadi sudah tidak ada celah lagi untuk ibadah pada selain Allah. Ketika kita na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah, berarti kan ada peluang kami juga menyembah selain engkau. Aku cinta engkau ya Allah, tapi aku juga cinta kepada selain engkau. Maka untuk membatasi dan menutup itu, hikmahnya hanya kepada engkau saja. Aku abdikan, aku budakkan diriku ini padamu, kepada yang lain tidak. Taatku, aku minta izin kepadamu, bukan atasanku, bukan pimpinanku. Atasanku, pimpinanku, majikanku, kepala stafku, kepala sekolahku, direkturku, aku mesti izin dulu kepada Tuhan sejatiku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tauhid yang dipesankan oleh Allah dalam iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maknanya ibadah yang paling agung derajatnya dalam hidup kita ini adalah rasa. Rasa itu tempatnya di hati, rasa tunduk dan pengabdian menjadi budak sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh diarahkan rasa patuh, tunduk, kecintaan ini kepada siapapun kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah, termasuk orang yang fasik. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha. 8 golongan, 8 pernik, 8 simbol yang dibanggakan manusia. Kamu merasa punya keturunan darah biru, Raden Ajeng, Raden Bagus, kamu banggakan itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak keturunan kamu, anak-anak pinak kita yang banyak. Bapak-bapak kamu yang kamu banggakan, nasab kamu dari keturunan Diponegoro, nasab kamu dari keturunan raja-raja Sumenep. Bapak kamu, anak kamu, kerabat kamu yang besar, punya kerabat besar terpandang. Saudara-saudara kamu, kemudian istri-istri kamu, dagangan kamu, usaha kamu, harta yang kamu kumpulkan setiap hari jadi banyak yang kamu bangga menghitung-hitungnya. Kemudian bahkan tempat tinggal kamu yang kamu bangun istana, seolah-olah kamu merasa bangga dan puas perasaan hati kamu dengan rumah yang kamu bangun. Itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulullah, kemudian Islam, wa jihadin fisabilih fatarabasu. Tunggu urusanku hatta ya'tiyallahu bi amrih. Diancam benar, tunggu urusanku. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah itu, maka mesti hati ini sudah mulai luluhkan rasa patuh tunduk kecintaan kita. Hidup kita semuanya nuansanya adalah ngikuti apa cakna Allah. Sudah, itu akan tentram, benar-benar tentram. Nah di ayat itu kenapa tidak boleh diarahkan kepada selain Allah? Perasaan tunduk, keagungan di dalam hati, ibadah yang paling agung itu mengabdi, jadi budak sejati itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Itu syirik. Sekecil apapun syirik disebutkan oleh Allah dengan sighah, bentuk yang sangat berlebih-lebihan. Imma kafuron, bukan kafiron. Sangat dahsyat kesyirikan itu di sisi Allah. Itu yang pertama hikmahnya, pengagungan kepada Allah, kemudian juga membatasi ibadah ini hanya kepada Allah, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Kemudian kalau kita renungkan lagi, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'inu. Musta'in, namanya musta'in. Isti'anah, namanya perempuan isti'anah. Musta'in, isti'anah itu apa? Isti'anah itu mohon pertolongan. Mohon pertolongan itu sebenarnya juga ibadah, bahkan ruh ibadah, doa. Maka sangat-sangat sombong ketika seseorang tidak pernah ngeluh dan doa kepada Allah. Sombong sekali. Orang-orang soleh zaman dahulu sandalnya putus pun dia sadar kemaksiatan apa yang aku lakukan, kemudian dikeluhkan sekecil apapun urusannya kepada Allah, baru layaknya manusia hidup teknis kepada orang lain bermuamalah. Tapi ngeluh dulu kepada Allah, hati itu. Makanya kata-kata isti'anah, musta'in, isti'anah itu disebut lagi. Padahal sudah disebut yang pertama, iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah aku ibadah. Tapi isti'anah itu kan sebenarnya juga masuk kepada ibadah. Disebut secara khusus tersendiri, hikmahnya apa? Hanya padamu ya Allah kami mengabdi ibadah, dan hanya kepadamu kami itu mohon bantuan. Sederhananya mohon bantuan, minta tolong. Minta tolong itu ibadah, hanya kepada Allah. Hanya teknisnya saja kita pinjam ke orang, kita ngeluh curhat konsultasi ke orang. Itu teknis nomor 2, tapi hati yang pertama kali sandarkan. Sudah, kita pasrahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Nah, hikmahnya apa? Maksudnya hikmah dari ayat diulang ibadah isti'anah setelah disebutkan na'budu, karena apapun yang telah kita ilmui, apapun yang telah kita pahami, apapun yang telah kita inginkan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, itu tidak akan terlaksana. Apapun yang kita inginkan kita jauhi larangan-larangan Allah, itu tidak akan bisa terlaksana, terwujud, itu kita jauhi kecuali atas ridho dan kehendaknya Allah.
biar kita tidak sombong dan ujub. Kita pengen niat kita setelah paham, lah iya, nunggu waktu syuruk itu loh, nunggu waktu syuruk duduk dari sholat subuh tetap di masjid bertahan untuk zikir kepada Allah ataupun buat majelis zikir, ini kayak haji dan umroh. 2 rakaat sebelum subuh tadi, dunia dan seluruh isinya. Melangkahkan kaki dari rumahnya pagi-pagi tanpa naik sepeda ondel, tanpa naik sepeda motor, apalagi naik mobil yang dibanggakan terus dipajang di depan masjid, ada perasaan lebih daripada yang naik sepeda ondel. Tapi saya tetap niatkan jalan kaki walaupun rumahku jauh dari masjid, Darussalam misalkan jauh, tapi paham benar hadis ini sahih. 1 langkah itu seperti nilainya siang hari puasa, malam hari itu sholat malam terus. 1 langkahnya, 2 langkah, berapa ribu langkah jenengan langkahkan, berapa ratus langkah dari rumah, berarti umurnya Masya Allah berapa puluh tahun. Setiap Jumat dia jalan kaki, pagi-pagi dekat dengan imam, dia dengarkan Allahu Akbar. Ada niatan kita pengen, aku kalau sudah tahu ilmu seperti itu, umurku biar panjang, umurku biar mengalahkan umatnya Nabi Nuh alaihi salam, aku akan jalan kaki ke masjid sholat Jumat pagi-pagi, karena keutamaannya seperti itu jalan kaki. Keinginan seperti itu, walaupun ilmu sudah sampai kepada kita, keinginan kita yang kuat, itu tidak akan terwujud kecuali atas kehendak Allah. Kita senantiasa di shaf yang pertama, dekat dengan imam, niatan karena keutamaan shaf yang depan seperti itu. Niat yang baik seperti itu pun kalau Allah tidak izini dan ridhoi, tidak akan tidak akan terwujud dan terkabul. Makanya wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami itu mohon isti'anah, mohon dan minta bantuan dalam ibadahku, biar tidak ujub dan biar tidak ada perasaan sombong. Ini karya dan prestasi kepintaranku, bukan, semuanya dari Allah. Nah itu sudah kita renung-renung ayat yang terus kita baca itu. Misalkan lagi ditambah, kenapa di situ dhamirnya pakai nahnu, padahal yang dia baca sendirian. Orang sholat kan sendirian, sholatnya dia ngucap itu kan sendiri. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, na'budu nasta'inu, terus waktu doa ihdina, bukan ihdi, tapi na'budu wa nasta'inu ihdina. Ketika doa, ketika minta bantuan, ketika beribadah, dipilihkan diksi kami banyak, jamak nahnu kan kami kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, bukan tunjukkanlah aku. Kami ibadah dan kami mohon bantuan hanya kepadamu. Apa hikmahnya? Hikmahnya sebenarnya juga bahwa annas sholata mabniyatun alal ijtima', bahwa sholat 5 waktu itu pada dasarnya dibangun atas dasar berjamaah ketika kita sholat. Maka pahami dan arahkan, meski ya greget itu sudah ada, tapi hakikatnya sholat ketika sendirian, sementara dia sehat, tidak sakit, kemudian dia kuat, tidak sakit, dia ada di tempat, tidak bepergian, itu nilainya berbeda. Bahkan ada yang berpendapat hukumnya fardu ain, wajib. Misalkan 40 rumah dari sekitar masjid dia kumandangkan azan seperti itu, karena pakai nahnu tadi. Dasar sholat 5 waktu itu dibangun atas berjamaah. Nomor 2 hikmahnya agar kita menapai ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan-jalan yang mustaqim ini, jalan yang lurus itu Islam, Al-Quran yang sesuai dengan syariat Allah ini, itu enggak merasa asing. Umat Islam yang ada di Turki, geliatnya sudah Islam tampak simbol kejayaan yang saat itu 1924, yang sebentar lagi adalah 2024. Apa itu? Karena Islam tidak kuasa kayak begini dunia, keadilan tidak ada. Itu kita merasa tidak sendirian. Umat Islam yang ada di berbagai belahan dunia menapaki keislamannya, mereka ditangkap, dipenjara, mereka disiksa, dihinakan, menjadi pelengkap penderita.
kita tidak merasa kecil hati ketika sholat, ketika ibadah, ketika menapai Islam. Inilah jalan orang-orang yang zaman dahulu, jalan sejak dari Nabi Adam. Jalan kebenaran hidup itu siratal mustaqim. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, golok jalannya para nabi, wasyuhada, wasolihin, wasiddiqin, wasolihin. Wahasuna ulaika rafiqa, itu jalannya para nabi, jalannya orang siddiqun, jalannya orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang soleh zaman dahulu. Jadi kita tidak merasa asing walaupun ditangkap, disiksa, diteror dengan asingnya keislaman yang benar hari ini. Kalau memahami berarti kami zaman orang-orang soleh zaman dahulu seperti itu. Itu hikmahnya nomor 2. Sudah masuk waktu suruk baru mukadimah merespon ayat yang dibaca oleh imam. Terus kalau kita renungkan lagi, bahas sekalian yang lebih penting lagi, ini penting. Kenapa ihdinas siratal mustaqim? Kenapa kita, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus? Minta hidayah. Ihdina, tunjukkanlah, hidayahkanlah, berilah kami hidayah. Maka nama masjidnya Al-Hidayah. Berilah kami hidayah. Kenapa permintaan petunjuk hidayah kepada Allah jauh lebih daripada permintaan kita minta rezeki tentang dunia dan pertolongan Allah? Karena orang ketika mendapatkan hidayah dari Allah itu beda. Ingat, butuhnya kita terhadap hidayah taufik dari Allah itu lebih daripada butuhnya terhadap rizki Allah. Butuhnya hati kita kepada hidayah tadi lebih dari butuh kita terhadap rizki. Butuhnya hati kita terhadap hidayah taufik Allah lebih daripada butuhnya badan kita terhadap makan dan minum. Sudah, ini bahasanya lebih vulgar. Badan kita tidak makan dan minum, lemes. Yang bentar lagi kita puasa, coba capek, lemas badan kita. Hati butuhnya terhadap Al-Quran, bimbingan dari Allah jauh lebih daripada butuhnya badan terhadap makanan dan minuman. Karena ketika taufik dan hidayah diberikan kepada Allah, maka Allah berikan pada seseorang itu kualitasnya lain, Islamnya lain. Tingkat Islamnya adalah hudal lil muttaqin. Kualitas dari mukmin yang lain takwa, ahli takwa. Lah kalau orang sudah takwa, sudah nggak level rizki yang dikumpulkan, dia jabatannya tinggi, punya kekuasaan, itu nggak level dengan taufik Allah, nggak pantas disejajarkan. Lah kalau orang sudah dapat taufik itu, walaupun presiden di atasnya presiden, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dia takwa, benar-benar takwa kepada Allah, diakui oleh Allah dia ahlu takwa, pasti yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar seluruh urusan hidupnya. Bukan presiden, bukan menteri, bukan petinggi-petinggi orang yang mereka banggakan jadi rebutan jabatan dunia, itu bukan. Ahlu takwa yang diberi garansi oleh Allah itu, dan diberi rizki yang tidak disangka-sangka, akal tidak bisa menjangkau, kalkulator tidak bisa menghitung. Ahlu takwa. Nah ini kisah-kisah orang-orang soleh zaman dahulu itu dalam masa, coba dengan masa 10 tahun tok, masa 10 tahun. Nanti Nabi kita itu ketika di Madinah, peradaban dunia berubah. Madinah, berkah Madinah bisa merubah sejarah dunia itu hanya 10 tahun. Kenapa? Karena takwa telah ada di hati mereka. Maka gampang menguasai dunia itu akan dikuasakan kepada ahlu takwa. Pelaku maksiat jadi pemimpin berjabatan itu hina. Dia bukan malik, bukan raja, tidak paham terhadap sesuatu kok jadi raja. Raja itu harus pernik dan urusan yang global lebih tahu, bisa menguasai. Dia boneka, bukan raja. Nah begitu, maka butuh hidayah. Yang paling akhir, biar langsung sholat suruk, itu kenapa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ingat, berbanding cepat lambatnya kita melaksanakan nilai-nilai Islam di dunia ini, berbanding itu pula cepat lambatnya kita berjalan di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka pada hari kiamat. Kami ulang, tafsir Imam Ibnul Qayyim terhadap ihdinas siratal mustaqim, berbanding
lurus kesungguhan kita melaksanakan nilai-nilai Islam kita di muka bumi di dunia ini, sebatas itu pula cepat lambatnya langkah kita menapai Shiratal Mustaqim, jembatan yang lurus yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam nanti. Renungkan itu. Kita merespon azan, kita merespon kebaikan Allah cepat atau lambat, infak sedekah kita cepat atau lambat, menata hati kita hubungan dengan seseorang, itu berbanding cepat lambatnya kita melaksanakan Islam di dunia, sebatas itu pula cepat lambatnya, kokoh tegaknya kaki kita atau tergelincir dari jembatan itu, naudzubillah min dzalik, dijebloskan, jatuh ke neraka, berbanding kita sering tergelincir maksiat di muka bumi di dunia, atau kita tegak kuat menahan hati dengan syahwat dunia, tidak mudah tergoda. Berbanding dengan itu, sudah kalau kita merespon cepat, kalau kita merespon sabar, begitu maksiat untuk pengen dusta, pengen bohong, pernik dunia mengganggu kita, kita sabar, sebatas itu pula tegak lurus kaki kita, tidak tergelincir jatuh ke neraka dari jembatan yang dibentangkan Allah di atas jahanam nanti. Itulah hikmah ihdinas siratal mustaqim. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.